Oke, baik. Berarti di situ Yesus dan Bapa adalah satu. Betul? Iya. Berarti ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Iya. Ketika kamu mengasihi aku, kamu telah mengasihi Bapa. Iya. Ketika kamu telah menyalibkan aku, berarti kamu telah menyalibkan Bapa. Iya. Berarti Bapa disalib. Iya. Oh, berarti ketika kamu telah membunuh aku, kamu telah membunuh Bapa. Iya. Berarti Bapa mati. Salah dong. Aduh, Pak Pendeta. Dengar dulu. Ketika kamu melihat, silakan. Dengar dulu, saya bicara dulu ya. Daripada saya turun ini, kalau saya tidak dikasih kesempatan berbicara, saya turun ini. Merajuk. Oke, baik. Anda bicara, saya mute. Anda bicara. Begini, di dalam kata-kata menyalibkan itu artinya bisa diartikan bahwa mendukakan, ya, menyusahkan, mendukakan hati Allah. Jadi, misalnya perbuatan kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, boleh dikata sama dengan menyalibkan kembali Yesus Kristus. Sama juga mendukakan Allah Bapa di surga, kan begitu, sama saja. Karena tidak mengikuti perintah Tuhan itu sama saja kita menyalibkan dia kembali. Begitu maksudnya. Paham? Silakan. Oke. Ketika kamu melihat aku, tunggu dulu. Silakan. Karena ini kan sudah clear. Jadi sekarang coba kita pindah ke Al-Qur'an lagi dong, supaya ditahu juga apa isi Al-Qur'an toh. Oke, baik. Kita pindah ke Al-Qur'an. Apakah Pak Pendeta Hendrik percaya Al-Qur'an? Tidaklah. Kalau Anda tidak percaya Al-Quran, bagaimana kita pindah ke Al-Quran? Anda kan tidak percaya Al-Quran. Bibel yang Anda percaya saja Anda tolak, apalagi Al-Quran yang Anda tidak percaya. Bagaimana Anda mau bertanya kepada sesuatu hal yang Anda tidak percaya? Coba Anda tanya. Coba Anda tanya. Coba Anda tanya saya, apakah loading percaya Bible? Apakah loading percaya Bible? Percaya. Contoh, Yohanes 3:16. Oke, Yohanes 3:16. Kita buktikan berdua siapa yang percaya. Silakan. Saya lanjutkan dulu pertanyaannya, karena kau suruh saya bertanya, kalau loading percaya, kau bilang percaya. Jadi kenapa kau tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu mati tersalib di atas Gunung Golgota? Kenapa tidak percaya? Oke, baik. Mantap, pertanyaan yang bagus untuk dijawab. Oke. Saya kasih satu analogi sama Anda ya. Anda perhatikan baik-baik. Izinkan saya berbicara sampai habis. Setelah itu baru saya kasih satu analogi sama Anda. Perhatikan baik-baik. Perhatikan Pak Pendeta. Tolong Anda bukakan dulu Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Anda bukakan dulu Ibrani 5 nomor 7 biar kita buktikan. Sesuai pertanyaan Anda tadi, kenapa saya tidak percaya Yesus tersalibkan di Bukit Golgota? Coba Anda buka Ibrani 5 nomor 7. Nah, saya baca. Baca, silakan. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah. Nah, ini saya sudah baru dapat ini tadi kata-kata yang kau cari baru saya dapat. Iya, makanya saya itu kasih tunjuk dalil sama Anda biar Anda di gereja itu boleh Anda bongkar dalil semua. Terima kasih sama saya. Bilang Pastor Loading terima kasih. Bilang. Pastor Loading terima kasih.
Begitu, silakan baca. Ustaz Lodi, kasih. Iya, silakan baca. Dalam hidupnya sebagai manusia, ya, sebagai manusia toh? Bukan sebagai Tuhan toh? Ya, dalam hidupnya Ya, berarti dia bukan sebagai Tuhan toh? manusia, artinya benar. Kalau memang manusia, kalau manusia biasa, tidak ada istilah sebagai manusia, tidak ada itu. Nah, inilah kelebihan kalian sebagai Kristen. Baru ketemukan ayat itu, baru satu kali baca sudah bisa menjelaskan. Ini kelebihan kalian. Baru baca ayat itu, tapi sudah bisa menjelaskan. Nah, itu kelebihan kalian. Itu kelebihan kalian itu. Karena di sini ada Roh Kudus, ada Roh Kudus. Di Oh, dalam ada Roh diriku Kudus. Ya. Iya, ada Roh Kudus. Baik. Kita buktikan kalau ada Roh Kudus ya. Ini saya mau buktikan ini. Betul-betul tidak Anda betul-betul tidak Anda diurapi oleh Roh Kudus atau Anda disiram pakai kuah bugis. Kita buktikan. Silakan. Kita buktikan. Dalam hidupnya Baca. sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Oke, saya kasih analogi yang simpel buat Anda buat berpikir ya. Perhatikan baik-baik apa yang saya kasih analogi. Ada jembatan yang setiap orang lewati jembatan itu mati. Setiap orang lewat jembatan itu mati. Tiba-tiba Pak Pendeta Hendrik mau lewat jembatan itu. Mati. Karena Pak Pendeta Hendrik takut melewati jembatan itu takut mati, Pak Pendeta Hendrik berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, saya mau lewat jembatan ini, tolong selamatkan saya dari maut. Dan doanya Pak Pendeta Hendrik didengarkan oleh Tuhan. Nah, ketika Pak Pendeta Hendrik melewati jembatan itu mati atau tidak? Kalau doanya didengar? Tidak mati. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya, maka doanya telah didengar. Yesus mati atau tidak? Mati. Aduh. Oke, dia tidak mati. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan permohonan ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari apa? Dari maut. Maut adalah kematian, betul? Ya. Yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Karena kesolehannya, maka doanya telah didengar. Ada satu jembatan yang setiap orang lewati jembatan itu mati. Pak Pendeta Hendrik mau melewati jembatan itu karena takut mati, maka Pak Pendeta Hendrik berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, saya mau lewat jembatan ini. Tolong selamatkan saya dari kematian. Tolong selamatkan saya dari maut. Dan doanya Pak Pendeta Hendrik didengar oleh Tuhan. Ketika Pak Pendeta Hendrik melewati jembatan itu, mati atau tidak? Tidak, toh? Tidak. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa kepada Dia dengan penuh ratap tangis dan keluh kesah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Karena kesolehannya, maka doanya telah didengar. Yesus mati atau tidak? Begini. Silakan. Silakan. Nah, begini. Yesus itu mati, itu harus. Karena itu sudah rancangan dari awalnya, sudah skenarionya, itu sudah harus begitu. Tetapi mati bukan berarti dikalahkan oleh maut. Tetapi Dia mati hanya untuk menebus manusia dari belenggu dosa itu. Jadi
Kalau di sini dikatakan mati, kalau di sini dikatakan mati, tetapi dia tetap bangkit kembali. Itu tidak dikuasai oleh maut, tidak dikuasai oleh kematian. Begitu. Makanya dia dikatakan di sini dikatakan bahwa oleh karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah, itulah juga salah satu contoh atau apa namanya panutan atau ya contohlah untuk orang yang mengikut dia bahwa kita kalau dengan kesalehan kita Tuhan akan mendengarkan kita berdoa kepada Tuhan. Betul Berarti tidak? kalau selama dari kematian itu, berarti kalau selama dari kematian itu mati dulu baru bangkit. Itu selama dari kematian. Karena ini prosedurnya beda. Prosedurnya beda. Oh. Berarti itu prosedurnya beda. Ini kan menunaikan tugas, tugas dari Bapak itu. Ini menunaikan tugas, ini sudah harus mati baru bangkit. Oke, berarti Pak Pendeta Hendrik menginginkan Yesus mati. Bangkit di sini artinya tidak ditaklukkan oleh maut itu, artinya begitu, tidak ditaklukkan oleh kematian, tidak ditaklukkan oleh maut. Berarti Pak Pendeta Hendrik mau Yesus itu mati. Mau, betul. Oke, mau betul. Baca Yohanes 8:44. Dulu. Baca. Kalau Yesus datang tidak mati dan tidak bangkit, maka Kristen itu tidak ada. Tidak ada. Baik. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda menginginkan Yesus mati, baca Yohanes 8:44. Bukan manusia yang menginginkan, tetapi itulah rencana Allah itu sendiri, rencananya sendiri. Iya, saya tanya sama Anda, apakah Pak Pendeta Hendrik menginginkan Yesus mati? Bukan saya yang menginginkan, tetapi Tuhan sendiri yang merencanakan dan menginginkan hal seperti itu terjadi. Bukan saya. Oke, baik. Berarti kalau Tuhan sendiri yang menginginkan Yesus itu mati. Betul? Ya. Berarti Tuhan yang mengizinkan terjadi pembunuhan Yesus. Ya, betul. Dalam hukum Taurat itu ada dilarang membunuh atau tidak? Dilarang. Kenapa Tuhan membunuh? Mana Tuhan membunuh? Oke, baik. Yuk, coba baca Yohanes 8:44. Baca Yohanes 8:44. Yohanes 8:44. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Saya tidak paham ini. Baca 2 kali langsung paham, Pak. Baca 2 kali biasa langsung paham itu. Biasa baca. Oh ya, tunggu teman-teman. Tunggu. Silakan baca ulang. Karena ini harus dibaca dari atas ini. Biasa baca 2 kali mereka langsung paham. Tunggu dia baca dulu. Tunggu. Saya baca dulu ya. Silakan. Ini kita sampai di pembahasan. Nah, ini sudah sampai di fenomena ya pembahasan Edis TV lagi nih.
Coba Anda baca dulu. Anda baca Yohanes 8:44 dulu. Baca satu ayat itu saja. Baca. Ini fenomena tentang pembahasan Edi Stevie lagi nih kalau begini. Coba baca. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Saya tidak paham terus terang ini ya. Ia adalah pembunuh manusia. Tidak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ini pembunuh manusia ya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah ini iblis kan Iblislah menjadi sabar. Yang dikatakan bapa segala dusta kan iblis. Iblislah yang menjadi bapa segala dusta. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ialah membunuh manusia. Jadi setiap orang yang membunuh Yesus adalah bapaknya siapa? Siapa yang membunuh Yesus? Saya tanya sama Anda, Yesus itu dibunuh atau gimana? Ya, dibunuh. Siapa yang membunuh Yesus? Dibunuh. Oke. Siapa yang membunuh Yesus? Coba. Siapa yang membunuh Yesus? Coba Anda baca di 1 Tesalonika 2 nomor 15. Orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Berarti orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Kan? Berarti orang-orang Yahudi itu siapa bapaknya? Berarti saya tidak termasuk di dalamnya karena saya bukan orang Yahudi. Oke, Anda bukan orang Yahudi, betul? Ya. Oke, baik, benar sekali. Anda bukan orang Yahudi, betul? Berarti Yesus diutus, sabar. Yesus diutus hanya untuk orang apa? Iya, di mana ayatnya? Oke, baik kita. Oke, baik. Coba Anda, oke, baik. Anda baca Kisah Para Rasul. Sabar, kita cari datanya. Sabar. Kisah Para Rasul 3:27. Kisah, coba. 27. Tidak ada 27-nya. Oke, sabar. Kisah Para Rasul 13:23. Oh, 13. Kisah Para Rasul 13:23. Baca. 13. Anda sudah mengakui Anda bukan orang Yahudi ya? Kisah Para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Dan dari keturunannya lah sesuai yang dia dijanjikan. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Oke, Anda orang Israel atau bukan? Yahudi atau bukan? Bukan. Berarti juru selamat bukan untuk Anda? Untuk saya juga. Mengakui. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, dia akan membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Betul? Orang Yahudi, betul? Perintah Yesus ke seluruh bangsa, baptislah mereka. Itu perintah Yesus. Simpel. Saya tanya sama Anda sekali lagi. Anda orang Yahudi, sabar. Saya tanya sekali lagi, simpel. Anda orang Yahudi atau bukan? Bukan. Jujur. Bukan. Tapi Anda mengakui bahwa juru selamat Yesus itu untuk Anda. Iya, siap. Oke, bagaimana dengan tanggapan Anda di Wahyu 3 nomor 9? Coba dibaca. Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Saya kan tidak bilang, saya tidak mengatakan saya Yahudi.
seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Yahudi. Berarti juru selamat itu untuk orang Yahudi atau bukan? Seluruh manusia. Eh? Matius 15:24, Anda mau ngelak ke mana? Matius 15:24. Baca, Anda mau mengelak ke mana? Matius 15:24. Matius 15:24. Anda mau ngelak ke mana? Makasih Bang Irwansa. Topi lo. Matius 15:24. Anda mau mengelak ke mana? Baca yang keras-keras. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dari umat apa? Umat Israel. Umat Israel. Anda Israel atau bukan? Memang bukan. Mejar. Oke, sabar satu lagi. Oh iya. Perempuan itu, dengar ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ini perempuan ini berkata kepada Yesus, Tuhan, tolonglah aku. Ya kan? Baca terus. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi berarti Anda anjing. Biar enggak apa-apa. Berarti biar Anda anjing, enggak masalah. Artinya walaupun di luar Israel masih bisa mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Yang penting jadi apa? Hah? Yang penting jadi apa dulu? Jadi apa? Jadi anak Tuhan Yesus. Anjay. Oke, ini simple. Sabar. Oh iya. Iya. Kalau saya nggak dikasih bicara turun ini. Oh iya, janganlah meraju. Iya, oke, silakan. Oke. Ya, kita lanjut ya. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, dengar ya, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya dia menerima kuasa, dia menerima berkat dari Tuhan Yesus juga itu, walaupun dia bukan orang Israel. Oke. Berarti Yesus mengatakan kalau bukan orang Israel apa? Ini hanya perumpamaan. Ini hanya perumpamaan. Oke. Saya dengar dulu. Ini bukan Yesus yang berbicara, ini kata perempuan itu, ya, dengar. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya walaupun saya bukan tuan, saya bukan anak keluarga Tuhan, tetapi saya bisa mendapatkan berkat dari Tuhan itu juga sendiri. Begitu, jangan salah paham. Masa anjing ditulis di sini langsung kau kira saya anjing? Kualat kau itu nanti. Oke, baik. Ku kasih lolos kau di sini, tapi coba kau sabar. Sudah paham tidak? Ini ayat sudah. Oke, baik, sudah paham. Siap. Oke, coba tolong Anda buka. Oke, baik ya. Oke, coba Anda tolong bukakan saya Yohanes 17:9. Anda bisa lolos ini atau tidak? Tadi saya kasih lolos ya. Saya kasih lolos, nggak apa-apa, biar kita maju. Yohanes 17:9.
Doa Yesus untuk murid-muridnya. Oke. Ayat 9 ya. Ah, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang oke. Aku berdoa untuk mereka. Mereka itu siapa? Oh iya iya. baru ketawa. Oh iya iya. Jangan dulu. Iya iya iya. Apa itu Iya iya. ketawa begini? Iya iya iya. Iya iya iya. Iya silakan silakan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Yang telah Engkau berikan kepadaku. Dengar ya, perhatikan. Sebab mereka adalah milikmu. Nah, dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Nah, berarti milik Bapa, milik Yesus. Milik Yesus, milik Oke. Bapa. Oke, baik. Lanjut ya. Adalah apa namanya? Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Nama Bapa yang sudah diberikan kepada Yesus, ya, yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, Oke, mau lanjut? baik. Coba baca yang, oke sabar, yang ayat 9 tadi situ, permasalahan di ayat 9 coba baca. Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia, betul? Iya memang kalau cuma sepotong yang dibaca ya begitu pemahamanmu. Iya, Yesus berdoa untuk siapa? Untuk apa namanya? Untuk yang apa namanya miliknya. Ini katakan milik. Jujur, sabar. Yesus, iya sabar. Yesus berdoa untuk siapa? Aku berdoa Iya, untuk silakan. mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Mereka yang Engkau berikan kepadaku, yaitu orang yang mau percaya kepada Dia. Sebab mereka adalah milikmu. Nah, mereka adalah milik Bapa, mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu. Segala apa yang dimiliki Yesus milik Bapa, dan milikmu adalah milikku, milik Bapa adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Mengerti firman Tuhan? Amin firman Tuhan. Oke, sabar. Pelan-pelannya saya sudah, saya sudah berikan Anda bicara tadi. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Mereka itu siapa? Jadi, ini saya kalau membaca ayat firman Tuhan ini, sebenarnya saya salah. Sebelumnya membaca salah, saya berarti firman Tuhan salah. Saya yang salah. Berarti dari tadi Anda berbicara ini salah terus. Tidak ada yang benar. Saya yang salah. Salahnya apa? Apa? Salahnya itu saya tidak melandaskan bahwa firman ini saya harus baca di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, sekarang Anda sudah baca dalam nama Tuhan Yesus. Kita buktikan Anda masih salah atau tidak. Boleh? Sudah benar. Oke, sudah benar ya? Sudah benar ya? Ya. Nah. Oke, baik, sudah benar. Baik. Coba kita buktikan ya. Oke. Sabar. Kita buktikan. Saya kasih satu ayat sama Anda bilang sudah benar. Baik. Jam berapa ini dulu ya? Jam berapa ini? Jangan dulu Ki. Sebentar Ki. Ya. Iya, sebentar. Nah, ini. Coba Anda baca ini. Coba Anda baca di Matius 1:18. Baca Matius 1:18. Ada dua pertanyaan di situ yang harus Anda kaji ya. Saya kasih PR buat pendeta malam ini, silakan. Di Matius 1:18. Kelahiran Yesus ya? Coba dibaca. Ini kelahiran Yesus. Iya, dibaca.
kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Apa masalahnya nih? Saya suruh Anda baca Matius 1:18 itu. Kelahiran Yesus Kristus. Matius 1:18 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai apa? Suami istri. Ketika ada orang yang hamil sebelum menjadi suami istri itu namanya apa? Apa ini? Perhatikan ini. Perhatikan ini. Perhatikan ini. Mengandung dari Roh Kudus. Sebelum Suami istri mengandung dari Roh Kudus. Iya. Kalau mengandung sebelum menjadi suami istri itu apa namanya? Iya, tapi kan namanya mengandung dari Roh Kudus, bukan mengandung dari mengandung dari. Iya, jangan marah. Oke, baik. Iya, baik. Jangan Anda marah lah, jangan Anda marah. Oke, kita skip yang itu. Yang kedua ini yang lebih bagus. Yang kedua ini yang iya. Kita komparasikan di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa itu lahir dari bagaimana? Coba dijelaskan di situ. Isa lahir bagaimana? Isa dikandung bagaimana? Coba. Jelaskan, tolong. Iya, baik. Tolong jelaskan. Baik. Ya. Iya, baik. Apakah Pak Pendeta Henry percaya Al-Quran? Tidak. Bagaimana saya mau menjelaskan Al-Quran yang Anda tidak percaya? Otomatis Anda tidak akan percaya. Tidak begini. Benar, karena saya lihat kau mau mencela ayat ini, tetapi di dalam Al-Quran juga ada begitu tertulis. Dengar. Saya tidak mencela ayat ini. Yang saya mengatakan skip yang itu, yang tujuan kita ke nomor 19. Coba Anda baca dari 18 sampai 19. Coba Anda baca baik-baik. Anda perhatikan baik-baik. Baca. Ya, apanya? Kelahiran Yesus Kristus. Saya sudah baca, apanya yang salah? Iya, baca. Sabar, kita baca. Sabar, kita baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Mereka bertunangan kan? Betul? Ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Benar kan? Ya. Berarti di 18 Maria dan Yusuf belum menjadi suami istri. Benar? Betul. Oke. Yang 19 karena Yusuf suaminya. Betul? Ya. Kapan mereka menikah? Begini, kalau kita mau menjelaskan secara Indonesia, saya tutup ini kalau kau tidak mau dengar. Saya tutup ini. Coba. Iya, silakan. Gini. Kalau kita mau menjelaskan secara Indonesia, mungkin memang ganjil ya. Tetapi adat-adat orang Yahudi beda dengan adatnya Indonesia. Sudah orang jelaskan, saya percaya. Saya percaya pendeta bicara, saya percaya. Orang bertunangan itu kemungkinan ya, saya ini asumsi ya, sorry saya asumsi ini. Oh, asumsi. Apa? Asumsi. Oh, asumsi. Ya, ini kan, jadi teman-teman pendeta pakai asumsi, silakan. Ya, asumsi. Ya. Tradisi Yahudi ya, kebiasaan Yahudi. Nah, kemungkinan besar juga mungkin ada daerah-daerah yang ada di Indonesia melakukan seperti itu, bahwa kalau sudah bertunangan itu sudah bisa dianggap suami istri. Tetapi di sini sebagai suami istri memang belum sebagai suami istri di sini yang dikatakan di sini. Tetapi karena Yusuf suaminya itu sudah dikatakan suaminya karena dia sudah mengakui sebagai istrinya, makanya dikatakan Yusuf suaminya. Oh, berarti kalau di Yahudi itu kalau bertunangan itu berarti sudah bisa menikah, sudah dihitung menikah. Iya. Berarti sudah bisa, kalau bertunangan sudah bisa begitu-begitu. Itu saya tidak tahu persis, tapi kemungkinan besar maksud saya.
Tidak ada seperti itu, Pak Pendeta. Tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Coba. Makanya itu, pahamilah Bibel kalian itu dengan baik-baik. Ya. Contohnya di sini, kenapa saya lari? Sabar. Ini membuktikan Anda, kenapa saya lari ke Lukas 1, kenapa saya lari ke Matius 1. Di sini sudah jelas, kelahiran Yesus Kristus. Benar? Oke. Tuhan Anda bernama siapa? Tuhan Anda bernama siapa? Tuhan. Itu nama yang diberikan kepada dia, yaitu Yesus Kristus. Oke. Tuhan Anda bernama Yesus Kristus. Sementara di sini perikopnya kelahiran Yesus Kristus. Berarti Tuhan Anda pernah lahir. Iya, kan sudah ada tadi kata-katanya bahwa firman mengatakan bahwa nama yang diberikan kepada dia, Bapa yang memberikan nama kepada dia, yaitu nama Bapa yang diberikan kepada dia. Saya tanya bukan namanya. Yang saya tanyakan ini kelahiran Yesus Kristus. Tuhan Anda kan bernama Yesus Kristus, benar kan? Kan nama Bapa itu, nama Bapa yang diberikan kepada dia. Oh, berarti Yesus itu adalah nama Tuhan Bapa yang diberikan kepada dia. Iya, itu tadi kata-katanya. Mana tadi ayat berapa lagi tadi? Saya lupa tadi. Lupa, cepat sekali lupa. Baik. Simpel begini. Ya. Berarti karena nama yang diberikan Bapa kepada Yesus, makanya Yesus jadi Tuhan. Benar kan? Betul? Bukan jadi Tuhan. Saya tanya jujur sama. Tidak ada itu. Yesus jadi Tuhan. Berarti memang dia sudah Tuhan. Memang Yesus itu sudah Tuhan. Ya. Oke, memang Yesus itu sudah Tuhan, baik. Ketika, perhatikan pertanyaan saya ya, jangan Anda marah. Ketika Maria mengandung Yesus, ketika Yesus masih dalam kandungan Bunda Maria, siapa Tuhannya Bunda Maria? Makasih, Bunda. Ya Bapa itu. Bukan Yesus. Ya, itu kan dia masih di dalam, itu kan Yesus itu kan Bapa itu. Yesus itu dari Bapa. Oke, sabar simpel. Ketika Begini, Maria, begini. Kau jangan selalu mutar-mutar, padahal kau sendiri sudah memahami. Itu tidak perlu sebenarnya, itu kau bertanya seperti itu. Kau hanya memutar saya punya otak saja. Bukan memutar Anda punya otak, ini Anda berpikir biar Anda sehat. Ketika Maria mengandung Yesus, sabar, simpel. Sejak kau membaca Bibel dari Yohanes 1 ayat 1, kau sudah memahami, kau sudah terima bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Pak Pendeta, Apalagi salahnya? Dengar baik-baik ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman dan Allah bisa berpisah atau tidak? Bisa berpisah. Baik, firman dan Allah bisa berpisah. Karena dengan kuasanya Bapa itu, dengan kuasanya Allah itu, dia bisa sabar. Iya, bisa pelan-pelan. Coba Anda baca Yohanes 1:14. Baca pelan-pelan Yohanes 1:14. Baca pelan-pelan ya. Baca pelan-pelan Yohanes 1:14. Baca pelan-pelan ya. Tolong baca pelan-pelan. Firman jadi manusia toh? Iya, baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Bukan dia anak kandung, tetapi sebagai anak tunggal Bapa. Iya, penuh kasih karunia, betul? Ya. Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang di apa itu? Kemuliaan yang diberikan kepadanya. Yang diberikan kepadanya, berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Betul? Oke. Karena dia kan sabar. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Tunggu. Iya. Dia
kan jadi manusia. Iya, saya Manusia tahu. Karena firman itu menjadi manusia kan? Dengar dulu. Mm-mm. Dia kan jadi manusia, ya kan? Nah, sedangkan manusia yang sekarang sudah tidak ada kemuliaan Bapa. Bukan kemuliaan yang kita tanya, Pak Pendeta. Sudah terkontaminasi Iya. oleh dosa. Iya, bukan makanya kemuliaan yang kita tanya. Manusia tidak punya kemuliaan, tetapi Yesus diberi kemuliaan karena dia Iya. itu adalah sebagai anak tunggal Bapa. Bukan Paham? kemuliaan yang kita bahas. Yang kita bahas di situ firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya. Benar tidak? Ya. Berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Betul? Pasti. Iya. Yang memberi siapa? Ya Bapa. Yang menerima siapa? Yesus. Yang mana Tuhan? Nah itu lagi diulang lagi. Turun saja. Oke. Coba yang mana Tuhan? Oke. Yang mana Tuhan? Saya tidak jawab itu. Yang mana Tuhan? Saya capek saya jawab itu. Mati. Aduh.